Kami panggil peserta dengan nomor urut 22 atas nama Muhammad Faris Abdi untuk menaiki panggung kehormatannya. Peserta DI Cilik dengan nomor urut 22 atas nama Muhammad Faris Abdi asal sekolah SDN 1 Wasahilir yang membawakan ceramah dengan judul pentingnya menanamkan sifat jujur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Guru, Asatidz dan Asatidzah, serta teman-teman sekalian rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak terbilang. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga kita pun sebagai pengikut beliau mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan berbahagia ini, dalam rangka lomba DI Cilik yang diadakan oleh panitia Pondok Pesantren Minhajul Abidin, Pondok Berkat, santri hebat, alumni bermanfaat. Kalau sekarang saya bertanya kepada hadirin, apakah kalian semua suka bersikap jujur? Jawabannya, pasti semua suka bersikap jujur. Nah, oleh karena itu, saya hadirkan ceramah saya pada hari ini dengan judul pentingnya menanamkan sifat jujur. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Kita semua wajib hukumnya bersikap jujur, kapanpun dan dimanapun kita berada. Setuju? Sifat jujur yang dimaksud di sini adalah benar dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya seperti berkata benar, tidak suka menyembunyikan barang yang bukan miliknya, menunaikan amanah, tidak suka membohongi orang tua, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Mengenai kejujuran ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis beliau yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, hendaklah kalian semua bersikap jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis muttafaq alaih. Nah teman-teman, mengenai kejujuran ini, saya punya cerita. Mau nggak mendengarkan cerita dari saya? Cerita ini saya kutip dalam sebuah buku karangan Sofia Mansuri dengan judul cerita Sama-sama Jujur. Tersebutlah seorang lelaki bernama Abdullah yang membeli sebidang tanah dari sahabatnya si Fulan. Pada suatu hari, Abdullah mencangkul tanah itu untuk menanam pohon. Tiba-tiba, cangkulnya membentur benda keras. Gedebuk, gedebuk. Ternyata teman-teman, benda keras tersebut adalah belanga berisi emas. Tetapi teman-teman, tahu tidak apa yang dilakukan Abdullah? Ternyata Abdullah kemudian membawa belanga berisi emas tersebut kepada si penjual tanah. Abdullah berkata, "Hai saudaraku, aku menemukan emas ini di tanahmu." Si penjual tanah menjawab, "Tanahku sudah kujual kepadamu, maka emas ini milikmu."
Tapi aku hanya membeli tanahmu, bukan isinya. Berarti emas ini milikmu, karena aku hanya membeli tanahmu, bukan emasmu. Si penjual menjawab, aku menjual tanah berikut isi di dalamnya, termasuk emas ini. Berarti emas ini milikmu. Teman-teman, kedua orang tersebut terus saja berdebat. Masing-masing tidak mau mengambil emas tersebut. Akhirnya, mereka mengadukan masalah ini ke hakim. Keduanya lalu pergi ke pengadilan. Ternyata teman-teman, hakim pun tidak bisa memutuskan perkara tersebut. Akhirnya, hakim tersebut berkata, apakah kamu, wahai Abdullah, mempunyai seorang anak laki-laki? Ya, Tuan Hakim, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Dan kau, apakah kamu mempunyai seorang anak perempuan? Tanya hakim kepada si penjual tanah. Ya, Tuan Hakim, saya punya seorang anak perempuan. Hakim tersebut berkata, nah, kalau begitu, nikahkanlah mereka, dan emas itu sebagai maharnya. Abdullah dan si penjual tanah tersebut setuju dengan keputusan hakim. Keduanya mengawinkan anak mereka, sehingga emas tersebut menjadi milik kedua pengantin. Teman-teman, itulah salah satu contoh mengenai sifat jujur. Orang yang jujur tidak mau dalam berbuat dan sangat berhati-hati dalam mengambil barang yang belum tentu miliknya. Jemaah, tahu tidak siapakah di dunia ini yang paling jujur akhlaknya? Siapa? Ya, jawabnya tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan panutan dan suri tauladan terbaik yang memberikan contoh bagaimana menjadi seorang muslim dan muslimah yang amanah, jujur dan terpercaya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usianya yang masih belia, beliau telah menyandang gelar Al-Amin, yang artinya orang paling terpercaya. Beliaulah orang paling jujur. Teman-teman serta hadirin rahimakumullah, sebelum saya akhiri ceramah saya pada hari ini, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, bersikap jujur adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah, kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua, insan yang paling jujur akhlaknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berpesan kepada kita semua agar senantiasa bersikap jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada surga. Saya akhiri ceramah saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Bunga mawar, bunga melati, jangan disimpan di dalam peti, supaya hidup senang setiap hari. Sikap jujur harus dijaga sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk peserta kita pada sore hari ini.